Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Hidayatullah di channel uh, SMK IT Alfat ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas perkenalan ya untuk CI Code Igniter. Nah, jika teman-teman belum puas dengan perkenalan struktur-struktur dan fungsi setiap filenya, teman-teman bisa googling sendiri karena tidak hanya cukup dari satu sumber, melainkan langkah baiknya dari banyak sumber ya untuk belajar itu. Oke, di sini saya membuat sebuah folder kode Igniter Learn dan di sini part 1. Jadi di setiap part-partnya nanti akan saya upload di GitHub dan teman-teman bisa unduh dan juga pelajari. Dan satu lagi di sini bukan sistem mentoring tapi kita belajar bersama ya. Di sini saya sudah membuka di web localhost kode Igniter Learn. Di sini part 1 ya. Nah, kita akan membuka text editornya, tapi kita akan menatanya dulu. Seperti ini. Kita akan langsung bermain sesuai dengan modul, yaitu route, view, connection, seperti ini. Ini kita controller dulu, baru ke view ya. Langsung aja di bagian config itu kita biasakan untuk mengubah base URL-nya terlebih dahulu. Nah, base URL-nya terdiri bisa kita copy di bagian sini. Nah, kopikan dengan URL di localhost teman-teman atau di web teman-teman. Nah, lalu kita ke bagian root. Nah, root ini untuk bagian atasnya kita hapus aja ya, karena tidak terpakai kecuali teman-teman ingin membaca dokumentasinya. Di sini ada default controller welcome yang menandakan di ketika membuka web ini dia ngeload apa, yaitu ngeload di controller. Nah, controller ini yaitu bernamakan welcome, class-nya welcome. Nah, dari root ini dia memerintahkan default controller atau ketika dibuka itu adalah welcome. Si welcome memiliki fungsi atau memiliki public function index. Kalau misalnya index itu dia automatic untuk terbuka ya, seperti index.php atau index.html itu otomatis terbuka. Nah, si fungsi ini juga seperti itu ya, dia public function index. Dan dari fungsi ini dia mengarah ke welcome message. Di welcome message inilah kita, nah kita akan coba di sini ubah, bukan di title-nya, kita akan ubah di bawahnya. Nah, di sini misal selamat datang, seperti itu. Kita refresh, otomatis ini akan ubah. Nah, tapi kita akan menghapus yang controller ini. Tapi sebelum kita hapus, kita akan Ctrl N dan kita membuat sebuah controller baru dengan nama home.php. Nah, kita refresh. Nah, kita paste. Di sininya kita ubah. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada definite dispatch or exit no direct script access allowed. Nah, artinya ini untuk memvalidasi script atau nanti kan di sini penuh dengan controller ini penuh dengan yang namanya fungsi-fungsi agar sistem itu berjalan gitu kan. Nah, di sini divalidasilah bahwa si fungsi-fungsi ini hanya bisa digunakan atau bisa diakses hanya di website ini aja gitu kan. Oke, lalu pada intinya sih untuk definite dispatch ini validasi gitulah. Oke, kita hapus aja untuk bagian sini. Lalu kita di bagian sini kita akan hapus untuk ini, untuk yang welcome kita hapus aja. Well, di sini ada extend CI controller. Ini untuk defaultnya. Biasakan class ini nama class ininya, controllernya. Lalu di bawahnya public function. Di sini ada ketutup kerawal. Lalu di tengah-tengah ketutup kerawal di sini ada yang namanya fungsi-fungsi untuk ke bawahnya. Tapi kita akan main dulu dengan root. Lalu kita refresh, ini otomatis akan error ya. Di sini page not found alias
si welcome ini tidak terbaca alias tidak ada ya. Lalu kalau kita ubah dengan home, ini otomatis akan balik semula. Kenapa balik semula? Well, keduanya baik yang tadi welcome atau yang home ini sama-sama memanggil yang welcome ini, yang di view tadi. Dan si view tadi menugaskan atau untuk menampilkan yang tampilannya seperti ini. Seperti itu simpelnya. Lalu kita akan bermain-main lagi di sini. Kita akan membuat root baru. Root baru dengan nama semisal berita. Di sini berita ya. Lalu di sini root lagi about. Nah, di sini kita menambahkan yang controller kita. Nah, membacanya ini kan default controller dia ke home. Tentunya dia akan langsung otomatis ke index ya untuk defaultnya. Kalau index tidak perlu untuk dituliskan. Nah, kalau misalnya kayak berita atau about ini dia perlu dituliskan untuk ke functionnya. Jadi untuk yang home ini dia memanggil controllernya, dan untuk berita ini merupakan functionnya. Dan untuk berita dan juga about tadi berarti kita harus membuat dulu functionnya, public function berita. Kita return aja ya, atau kita echo aja di sini semisal berita. Lalu sama halnya dengan tadi about ya. Kita coba echo about. Nah, seperti itu. Dan kita akan langsung akses aja ya di sini. Ini 41 berarti kita ke berita. Coba klik. Sorry, di sini harusnya pakai index.php dulu. /berita. Nah, otomatis di sini akan muncul berita. Kalau kita ubah di sini jadi about, di sini akan about. Nah, dia langsung mengakses ke controllernya. Jadi pada intinya si controller ini si root ini merupakan fungsi atau berfungsi untuk memanipulasi link dengan bahasa-bahasa yang mudah kita pahami. Dan index.php ini sebenarnya kalau misalnya kita tidak gunakan, ini akan error. Nah, kita bisa menghilangkan index.php ini dengan cara menambahkan /access. Nah, teman-teman bisa googling ./access untuk menghilangkan index.php. Cuman di sini saya punya sampel juga. Di sini saya add folder aja. Salah satunya di folder karena saya sendiri tidak hafal ya. Tidak hafal untuk /access tersebut. Di project 1 rumah sakit, rumah sakit atau ya di rumah sakit aja. Di sini ada /access. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa tiru atau teman-teman googling, itu banyak sekali ya. Kita kembali ke part 1. Di part 1 kita nambah satu file yaitu ./access. Nah, seperti ini. Kita pastikan. Dan untuk yang Sukabumi ini kita remove di folder workshopnya. Well, kita coba hapus di bagian sini. Ini tidak error ya, tidak seperti tadi yang memunculkan error. Nah, selain itu teman-teman akan ngelihat seperti /1/ misal judul berita. Nah, teman-teman pasti akan melihat seperti ini kalau misalnya ada berita-berita. Ini kita berita aja. Kalau misalnya ada berita-berita, suka ada kan kalau kita klik detail itu linknya seperti ini ya, jadi panjang gitu kan. Nah, sebenarnya itu kita bisa manipulasi di dalam root. Nah, root misal udah aja ya, kita pakai yang berita aja. Di sini kita pakai slash buka kurung .2 now, lalu slash lagi buka kurung .2 ani. Begitupun dengan di kontrollernya, di fungsinya kita juga harus menambahkan
Di sini param 1, lalu slash param 2. Berikut dengan di kontrolernya kita modif lagi, misal di sini ID, lalu di sini judul. Dan di sini error. Untuk awalnya ini error karena backdoor font alias tidak ditemukan untuk root seperti itu. Kalau misalnya kita balikan lagi, ini akan kembali seperti semula atau tidak error karena sudah diarahkan dengan benar. Oke, kita coba echo. Di sini ID. Lalu di sini kita echo lagi judul. Lalu kita refresh. Nah, otomatis ini akan muncul. Ini ID-nya untuk yang satu ini. Lalu judul berita ini yang kita tulis di sini, seperti itu. Itu kegunaan dari root. Sebenarnya kita tidak membuat root, bisa langsung mengakses si controller, susah banget sih nyebutnya controller, dari controller langsung ke functionnya. Nah, contohnya kita akan membuat sebuah function baru, yaitu public function. Misal kita namakan aja sampel. Nah, si sampel ini nanti memunculkan hello world. Nah, caranya itu berarti kita harus pertama menuliskan dulu nama controllernya, lalu menuliskan nama fungsinya. Simpan. Nah, otomatis sisa ya. Jadi cara pertama kita bisa menggunakan root, kita juga bisa menggunakan langsung ke controllernya ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan controller dan juga untuk root ya. Kita akan masuk ke view berikut dengan controllernya. Oke, ini gak apa-apa sebagai sampel aja. Atau kita akan tambah ini semisal default bawaan. Lalu di sini kita akan mengubah menggunakan root. Lalu di sini tidak menggunakan root. Ini supaya mudah membedakannya ketika nanti diunduh dan dipelajari. Lalu untuk yang di about juga ini tidak menggunakan root ya. Sip. Well, kita akan langsung ke view. Sekarang kita buat lagi sesi masuk view ya di sini. Public function. Misal jangan about udah ada, siswa. Lalu kita buat lagi satu, guru. Nah, sip. Kita di bagian function ini kita akan mengakses atau mengambil sebuah view, mengarahkan ke dalam folder view ini. Caranya this load view. Ini siswa. Nah, ini otomatis akan mengambil yang file siswa.php di dalam view ya. Oke, coba kita, ini kan home ya, home siswa. Kita langsung menggunakan controllernya dulu, tidak menggunakan rootnya dulu. Nah, di sini akan memunculkan error. Jadi kalau misalnya ada error seperti ini, unable to load the request, artinya si siswa.php ini itu tidak ada. Jadi sama seperti tadi 404, maksudnya 404 itu tidak ada atau tidak ada controller seperti itu. Nah, kalau misalnya error seperti ini berarti tidak ada file yang seperti itu. Jadi file yang kita masukkan di sini itu tidak ada gitu. Artinya kita membuat dulu di sini siswa.php. Nah, seperti itu. Nah, otomatis ini akan kosong ya. Kita sekalian aja di sini membuat langsung yang gurunya ya. Guru.php. Di
sini kita buat lagi this not view guru. Kita coba masuk ke guru. Oke, tidak terjadi error ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat sebuah variabel di sini yang berisikan data, misal page, di sini data siswa. Nah, untuk memanggilnya sendiri teman-teman cukup koma lalu memanggil variabel tersebut, atau array ya kalau misalnya nanti berisi data. Nah, lalu kita akan memanggilnya di bagian view ini dengan cara page. Lalu kita ke bagian siswa lagi. Oh sorry, ini salah, bukan siswa tapi siswa. Nah data siswa otomatis ke masuk ya. Jadi kita bisa mengirimkan data variabel kita ke dalam view gitu tanpa harus mendeklarasikan di dalam view tersebut. Well, itu dia. Sekarang kita akan membuat sebuah tampilan di bagian sini dengan bantuan Bootstrap ya. Bootstrap. Teman-teman bisa langsung masuk ke situs resmi Bootstrapnya dengan menuliskan getbootstrap.com. Di sini ada get started. Teman-teman masuk aja. Kita akan copy paste di bagian sini untuk semuanya. Nah, namun untuk sini kalau misalnya teman-teman nanti unduh terus menjalankan di offline, otomatis untuk yang style dan juga untuk jQuery JavaScript-nya ini tidak akan berjalan karena ini mengambil secara online. Nah, untuk mengambil secara offline-nya teman-teman bisa download ya. Oke. Lalu kita refresh bagian sini. Ini akan masuk hello world. Nah. Lalu kita akan menambahkan di sini yang namanya menu navbar. Kita scroll dan kita copy bagian sini di bawah tag body, lalu kita refresh. Nah, otomatis si menu ini akan ikut atau udah terpasang ya. Lalu kita akan merapikannya dulu. Di sini kan home, atau kita gak usah pakai index home dulu. Kita siswa, di sini siswa. Lalu di bagian sini kita guru ya tadi, guru. Nah, supaya ini langsung otomatis ke siswa, pas kita buka ini kan ke welcome ya, ke index tadi. Kita akan mengubahnya di root, ini kan ke home, lalu kita slash siswa. Nah, otomatis ini harusnya langsung ke siswa seperti itu. Nah, oke. Lalu kita akan menambahkan link di mana siswa dan guru ini saling melink ya. Jadi kita bisa berpindah layout. Well, kita akan menambahkan yang namanya base URL. Base URL di sininya kita panggil nama kontrolernya kita apa? Home. Lalu nama fungsinya apa? Siswa. Sama dengan guru. Kita juga base URL di sini panggil home, nama kontrolernya, lalu guru, nama fungsinya. Seperti itu ya, jelas ya. Kalau misalnya pakai root, ya langsung panggil aja nama rootnya gitu. Nah, ini akan munculkan error. Errornya kenapa nih? Fungsi base URL-nya belum ada, jadi kita belum mengambil fungsi base URL ini. Nah, fungsi base URL ini merupakan salah satu dari helper yang disediakan di kode injector ini. Sebenarnya base URL ini pasti ada ya di dalam sistem ini, di deklarasinya. Tapi kita akan memanggilnya itu bisa di autoload, bisa di controllernya. Kalau di controllernya itu kita harus kalau misalnya kita menggunakan atau
memanggil sebuah helper atau library di controller, otomatis setiap controller kita harus mengambil lagi gitu kan. Nah, cara mudahnya kalau misalnya ingin otomatis atau otomatis terpanggil di semua controller yang kita buat, itu kita bisa menggunakan autoload. Jadi manggilnya di autoload. Sampel ya. Kita cari yang namanya helper. Di sini URL. Kita refresh dan tidak akan terjadi error. Seperti itu. Lalu kita klik ini guru. Nah, ini masuk ke guru. Cuman untuk di view guru itu masih kosong. Jadi kita akan copy paste semua yang ada di file siswa ke file guru. Nah, kita refresh. Nah, otomatis masuk. Kita bedakan aja di bagian sini. Ini guru. Lalu untuk yang di siswa, di sininya jangan hello world. Di sini siswa. Sip. Siswa, ini guru. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya ini kita memanggil atau jadi semuanya dibuil ya dalam satu file, dari mulai menu, footer, isi semua dibuil dalam satu file gitu kan. Otomatis kalau misalnya kita ngubah nih ya yang di guru kita ubah, misal kita pengen nama sistem nih, nama sistemnya adalah website sekolah misalnya. Nah, di guru kan ubah nih ya yang bagian sini, tapi di bagian siswa nggak ubah gitu kan. Nah, otomatis kita harus mengubah 2 kali gitu kan, di file siswa dan juga file guru. Nah, kalau misalnya kita udah banyak file atau kita punya beberapa page juga file, berarti kita harus sering kali update di file-file tersebut satu persatu ya. Itu menyebabkan tidak capek juga gitu kan. Nah, untuk mempermudah ada beberapa cara dan juga teknik yang bisa kita gunakan. Yaitu yang pertama, kita close dulu untuk file yang lain seperti access, root. Cara yang pertama, kita memisahkan dari mulai menu ini, /nav ini, kita cut semuanya. Lalu kita membuat file yang namanya header.php. Terserah ya teman-teman mau menambahkan itu atas.php, atap.php, itu terserah. Ini juga sama, kita buat ini menjadi footer.php. Cuman kalau misalnya biasa para programmer itu default menggunakan header.php atau footer.php, ada juga yang top.php, agar memudahkan ketika nantinya membaca atau pas buka codingannya lagi gitu. Nah, di siswa ini otomatis yang menu akan hilang. Sorry, kita tadi ngedit yang mana? Yang siswanya belum di save. Nah, otomatis si menu sama si footernya tadi yang JavaScript ini akan hilang gitu kan. Well, kita akan menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama kita include. Kalau di PHP native ada juga require once, itu sama ya. .php. Nah, cara yang pertama adalah seperti ini. Otomatis langsung keambil. Jadi ketika kita ngubah itu langsung di headernya aja gitu kan. Setiap file hanya menyimpan untuk isi-isinya aja. Ya mungkin yang udah belajar PHP serta konsep OP dan sebagainya itu pasti udah mengerti lah gitu kan, cara manajemen file dan foldernya. Well, sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu langsung di controllernya. Nah, kita copy paste aja di slide view ini menjadi 3 bagian. Ini header dan di bagian bawah ini footer. Nah, kita ke guru. Nah, ini double ya, karena kan kita copyin aja yang bagian siswa ini ke guru. Dan untuk yang ininya kita hapus-hapusin.
biar gak double. Oke, kita refresh. Nah, otomatis seperti itu ya. Ini guru. Nah, guru siswa. Nah, itu dia tadi untuk view ya. Ini untuk view. Lalu apa lagi? Kita buka modulnya. Tadi kita root udah, seputar controller juga udah, untuk view kita udah cukup juga, lalu connection. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk koneksikan ke sebuah database, atau kita memperbaruinya dulu aja. Untuk bagian sini di controller kita membuat siswa udah ada ya. Lalu di sini ininya data kita langsung ambil aja nama page-nya. Begitupun dengan siswa, kita ambil ininya page, dan juga di bagian header kita ubah juga yang bagian titelnya agar mengikuti nama halamannya. Seperti ini, kita refresh. Ini data siswa, lalu bagian ini data guru dan data guru. Oke. Nah, untuk mensinkronkan dengan database, di sini di bagian folder config ada namanya database.php. Scroll ke bagian bawah, teman-teman, untuk yang di command line ini teman-teman bisa hapus ataupun tidak. Nah, teman-teman buat sebuah database localhost, bisa di localhost phpMyAdmin atau menggunakan software manajemen database ya ada. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan SQL Pro, sudah membuat juga ada di sini dengan kolom ID untuk percobaannya aja. Nah, teman-teman silakan buat dulu database. Kalau misalnya di di Windows, saya sarankan menggunakan HID. Jadi lebih praktis lah gitu kan. Well, kita sekarang di sini root. Lalu database-nya adalah belajar CI ya. Seperti ini. Ini kalau misalnya kita refresh, ini tidak akan berdampak atau berpengaruh apa-apa. Soalnya apa? Kita belum menggunakan si class DB itu. Coba kita akan mulai di bagian siswa ini, membuat sebuah array yaitu siswa misalnya. Di sini kita this db get siswa. Nah, untuk query builder ini mungkin nanti kita akan jelaskan di sesi berikutnya ya. Jadi kalau misalnya kita tadinya di PHP natif itu MySQL, misalkan MySQLi select apa gitu kan. Kalau misalnya seperti itu. Nah, di sini kita mau database-nya apa aja gitu kan, mau menggunakan SQL Server kah atau menggunakan MySQL kah. Oke, seperti itu ya. This db get. Nah, si class inilah yang nanti akan dipertanyakan. Kita refresh. Properti si class db-nya ini belum ada gitu kan, si variable db-nya itu. Nah, untuk mengaktifkannya sama seperti halnya kita mengaktifkan URL helper tadi. Nah, bedanya kalau si database ini masuknya ke library. Nah, di sini kita langsung tambahkan aja database. Kita refresh. Ini otomatis tidak error. Nah, itu untuk koneksinya aja. Jadi kalau misalnya si database ini belum dipanggil, itu otomatis akan error seperti itu. Well, untuk sesi pertama kita cukupkan sekian dulu. Di sesi kedua kita akan mulai view data dan juga untuk tambah data ya. Nah,
Ini kan langsung create data, kita view data lalu create data. Oke, itu untuk link unduhnya bagi yang ingin belajar dari awal mungkin nanti bisa diunduh ya, di linknya ada di bawah gitu, deskripsi. Sekali lagi kita belajar bareng, sharing bareng, jadi jangan kaku. Kalau misalnya ada hal yang salah yang saya sebutkan, silakan kolom di komentar. Dan kalau misalnya ada hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar aja, kita buka sesi diskusi aja bareng-bareng gitu. Well, saya Dede Hidayatullah mengucapkan atau mengundurkan diri. Maaf kalau misalnya ada salah sebut, misalnya istilahnya berantakan gitu kan, dan juga menjelaskannya kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.